Uh, Oke, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang perbedaan antara konduktor, semikonduktor, dan insulator ya. Jadi mereka itu berbeda dari ukuran filter terlarang kita ya, atau energi band gap-nya ya. Kalau energi band gap-nya kecil, dia akan menjadi konduktor. Kalau energi band gap-nya besar, dia menjadi insulator. Kalau energi band gap-nya di tengah-tengah ya, dia akan menjadi semikonduktor ya. Jadi kalau material yang kita pakai di elektronik itu adalah semikonduktor ya. Jadi energi band gap-nya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, di soal sebelumnya, di video sebelumnya kita juga sudah membahas salah satu soal tentang LED ya. Jadi kalau ada LED, jadi yang terjadi sebetulnya adalah kalau kita memiliki pita energi ya, ini pita konduksi kita, di sini kita valensi kita ya. Jadi ini saya tulis energi valensi, energi conduction ya di sini ya, di levelnya ini. Ya di sini ada energi gap. Oke, jadi seperti itu. Kalau nanti materialnya kita pakai sebagai LED ya, jadi di sini akan ada elektron ya, di sini nanti akan ada hole namanya ya. Kita belum bahas itu, nanti di video berikutnya ya. Sebagai ilustrasi aja, ini ada hole namanya. Ketika dia melakukan transisi jatuh ke sini elektronnya ya, maka ini akan memancarkan energi cahaya. Energi cahaya sebesar H kali F ya. Jadi ini energi cahaya. Oke, sehingga dia bisa menghasilkan LED seperti itu ya, atau light emitting diode ya, atau diode yang bisa memancarkan cahaya. Nah, namun tidak semua material itu bisa dipakai sebagai bahan dasar dari LED ya. Kenapa? Itu karena ada yang istilahnya namanya ini kan band gap kita ya, ini band gap. Nah, band gap itu tidak semua sama, ada dua jenis. Ada yang direct band gap dan ada namanya indirect band gap. Oke. Nah, material yang bisa memancarkan cahaya itu namanya direct band gap. Jadi ini yang ini. Ini yang bisa dipakai untuk membuat LED ya. Ini contohnya adalah gallium arsenide, gallium nitride dan seterusnya. Kalau indirect band gap itu tidak bisa dipakai sebagai bahan untuk membuat LED atau light emitting diode. Nah, kenapa? Nah, mari kita untuk membahas itu kita akan sekarang bahas tentang pita direct dan pita indirect. Nah, untuk memahami itu kita akan bahas dulu sebuah konsep namanya elektron bebas ya. Jadi apa sih itu elektron bebas? Jadi elektron yang tidak dalam sebuah medan listrik atau di dalam sebuah potensial. Jadi dia bebas bergerak ya. Jadi kalau elektron dia bebas bergerak, tentunya energi elektron itu akan hanya energi kinetik ya. Dia memiliki energi sebesar setengah m massa elektron ya kali V kuadrat kecepatan elektron ya. Jadi ini energi kinetik. Oke. Nah, kita terakhir sudah bahas kita bisa mengkonversi ini ke dalam bentuk momentum ya. Jadi bentuk yang lagi satu kita bisa tulis energi sama dengan setengah P kuadrat per M. Jadi ini sama. Dimana P itu adalah momentumnya dia ya. Nah, tapi kita juga tahu dalam hubungan de Broglie ya, de Broglie. Jadi kita bisa pakai ini ya sebenarnya ya. Cuma kita ingin lanjutkan. De Broglie bilang elektron ini de Broglie ya. De Broglie relasi de Broglie ya. Jadi de Broglie menemukan bahwa
lambda elektron itu proporsional dengan 1 per momentumnya. Jadi ini momentum seperti ini De Broglie ya. Sehingga kita bisa convert ini ke dalam bentuk lambda ya. Atau di dalam literatur ini biasanya diubah ke dalam bentuk yang namanya vektor gelombang. Vektor gelombang ya. Jadi sebuah gelombang itu memiliki vektor K yang namanya vektor gelombang K, itu definisinya sama dengan 2pi per lambda. Ini definisi saja ya. Jadi K itu adalah namanya vektor gelombang, atau bahasa Inggrisnya wave vector. Wave vector ini sama. Oke. Jadi vektor gelombang ini dalam bentuk ini. Sehingga kita bisa convert, ini kalau saya tulis ulang di sini ya. Jadi P itu sama dengan H per lambda. Jadi saya kalikan 2pi kali 2pi. Oke, jadi saya tulis P itu sama dengan, jadi nanti H per 2pi 2pi per lambda. Seperti itu. Jadi itu sama ya. Nah, yang sebelah sini ini adalah wave vector atau vektor gelombang. Yang di sini adalah, ini namanya konstanta Planck dibagi 2pi. Ada nama lainnya konstanta Planck terreduksi namanya. Jadi biasanya ditulis jadi ini P ya, momentumnya kita itu sama dengan H per 2pi, itu ada namanya ini H tapi dikasih coret seperti itu ya. Jadi itu namanya konstanta Planck terreduksi. 2pi per lambda itu namanya K. Jadi ini. Jadi momentum itu proporsional dengan vektor gelombang atau wave vector. Ya. Konstanta sebandingannya namanya konstanta Planck terreduksi. Oke. Jadi seorang P itu sebanding dengan K. Oke. Sehingga kalau kita masukkan ini hubungannya ke sini ya, yang di sini bahwa energi kinetik aja ini ya, ini sama dengan setengah P kuadrat per M. Jadi kita tinggal masukkan yang itu, kita dapat dia nanti hasilnya setengah H bar kuadrat per M kali K kuadrat. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini bisa kita pakai yang ini, kita bisa pakai yang ini juga sama aja. Jadi di literatur biasanya orang atau ilmuwan pakai K ya. K ini fungsi gelombang dari elektron, sedangkan ini energinya. Dan kalau kamu perhatikan, kalau kita plot ya, sekarang kita plot. Kita akan coba gambar sumbu Y-nya ini adalah energi ya. Ini energi kita. Sumbu X-nya ini adalah kadang momentum, kadang K ya, tapi kalau di literatur biasanya dipakai K. Nah, kamu bisa lihat kalau ini kita pakai K sebagai sumbu X dan E sebagai sumbu Y, maka relasinya adalah fungsi kuadrat. Ya, jadi kalau K sama dengan 0, energinya itu 0, jadi saya gambar pakai warna merah. Dia akan naik seperti parabola ya, seperti itu. Dan juga di sini. Jadi ini simetri. Seperti itu ya. Jadi ini fungsi parabola di mana ada faktor ini. Nah, kalau kita pakai momentum, faktornya cuma 1/2M. Oke, jadi fungsinya seperti itu. Ya. Apa yang terjadi kalau kita tambahkan energi potensial ya? Kalau kita tambahkan energi potensial, pokoknya energinya itu sama dengan energi kinetik. Energi kinetik ya, kinetik tambah energi potensial ya. Jadi energi potensialnya, maka nanti persamaan kita E itu sama dengan, sama seperti tadi, setengah H kuadrat per M kali K kuadrat ditambah energi potensialnya, energi potensial. Ya. Jadi kalau kita gambar itu dia sebenarnya sama, cuma ada pergeseran ya ke atas umpamanya. Seperti itu.
ya. Di mana ini adalah energi potensialnya. Jadi dia bergeser ke atas atau ke bawah, tergantung energi potensialnya. Oke. Nah, kalau sekarang elektronnya umpamanya berada di dalam sebuah kristal, ya, yang terjadi adalah nanti kita akan memiliki pita energi yang bentuknya sama dengan ini, ya, hampir parabola, ya, walaupun tidak komplit parabola. Cuma nanti karena ada konsep Hall, ya, Hall kita belum bahas secara detail, ya, kita bahas video yang lain. Nanti pita gambarnya kita ini ada sedikit modifikasi, jadi akan menjadi seperti berikut. Nah, di dalam kristal nanti relasi E dan K, relasi elektron bebas kita yang tadi, ya, akan membentuk seperti berikut, ya. Jadi yang di atas ini adalah pita konduksi kita, pita konduksi. Dan yang di bawah ini adalah pita valensi kita. Ya, jadi pita konduksi kita yang merah ini dan pita valensi kita yang hijau itu, ya. Nah, yang didefinisikan sebagai pita terlarang atau energi gap adalah bagian terbawah dari pita konduksi kita yang di sini, ya, dan bagian teratas dari pita valensi. Jadi ini adalah energi gap kita. Jadi ini namanya E band gap kita atau pita terlarang kita. Ya. Jadi kalau sebetulnya terus hal berikutnya yang bisa kamu perhatikan bahwa kelengkungan dari pita atas dan pita bawah ini bisa berbeda. Nah, kelengkungan ini nanti ada hubungan sama yang namanya massa efektif dari muatan kita, ya. Nanti kelengkungan yang atas itu akan nanti ada hubungan dengan massa efektif dari elektron, dan kelengkungan yang di bawah ini ada hubungannya dengan massa efektif dari muatan Hall namanya, ya. Nah, sebelum kita nanti lebih detail ke situ, jadi kalau pitanya yang paling bawah sini dan yang paling atas ini itu jatuh pada nilai K yang sama, ya. Jadi pita energi ini namanya pita direct atau direct band gap. Ya, atau pita langsung atau pita terlarang yang langsung, direct band gap. Nah, untuk material yang memiliki direct band gap, dia ini adalah material yang kalau ada elektron di sini, elektronnya bisa langsung transisi ke bawah, ya, dengan hole. Di sini ada hole, di sini punya ada elektron, di sini ada hole. Dia bisa langsung menghasilkan cahaya, ya, memancarkan cahaya. Nah, itu adalah direct band gap. Kenapa? Karena cahaya itu walaupun dia memiliki energi yang sama dengan band gap kita, ya, dia memiliki momentum yang relatif lebih kecil daripada elektron. Ya, jadi ingat, jadi saya ulangi, momentum cahaya itu jauh lebih kecil daripada momentum elektron walaupun ada, ya. Jadi karena perubahan antara energi atas dan energi bawah ini tidak melibatkan perubahan momentum yang signifikan, ya, saya ulangi, tidak melibatkan perubahan momentum yang signifikan, maka cahaya bisa dilepaskan. Karena cahaya tidak bisa membawa momentum yang besar, ya. Karena perubahan ini hanya diizinkan dengan perubahan momentum yang kecil. Oke? Nah, kalau materialnya nanti bentuknya yang berbeda dari ini, ya, namanya indirect band gap. Nanti kita lihat, saya gambar dulu. Nah, umpamanya pita energi kita, jadi ini namanya diagram EK, ya, EK diagram namanya, biasanya di literatur namanya EK, diagram EK, ya. Jadi bentuk pita energinya, bagian terendah dari pita konduksi adalah di sini,
bagian tertinggi dari pita valensi adalah di sini, ya seperti ini. Energi gapnya kita adalah di sini. Ini energi gap kita. Ini energi gap kita, ya. Diukur dari bagian terendah dari pita konduksi dan bagian tertinggi dari pita valensi tentunya ya. Namun ada perbedaan K. Kita bisa lihat di sini ada delta K. Ya, jadi bagian terendah di sini dan bagian tertinggi di sini dia jatuh pada nilai K yang berbeda, ya. Sehingga kalau terjadi transisi dari sini ke sini, dia tidak bisa tidak bisa menghasilkan cahaya karena cahaya sendiri transisi satu kali ya hanya memiliki momentum yang kecil. Jadi perubahan momentum ini tidak bisa dibawa oleh cahaya kita. Ya, jadi ini namanya indirect band gap. Jadi kalau materialnya seperti ini contoh materialnya adalah silikon umpamanya ya. Silikon adalah indirect band gap. Dia tidak akan bisa menghasilkan cahaya. Ya. Tetap dia bisa menyerap cahaya, tapi dia tidak bisa menghasilkan cahaya. Oke. Jadi ini dua jenis material yang perlu kita tahu karena yang satu bisa dipakai untuk menghasilkan cahaya, yang satu tidak bisa dipakai untuk menghasilkan cahaya. Nah, terus kalau ada transisi dari pokoknya material indirect kita ya, kalau ada transisi elektron dari sini ke titik ini ya, dia akan bisa terjadi dengan memancarkan yang namanya fonon ya. Jadi bukan foton ya, fonon. Jadi ini istilah. Jadi kamu nggak perlu tahu dulu ya. Jadi ini artinya nanti energinya akan dilepas dalam bentuk getaran kristal. Jadi kristal kita yang bergetar. Jadi tidak menghasilkan cahaya, tetapi dalam bentuk panas ya. Jadi material ini relatif tidak bisa menghasilkan cahaya. Oke, jadi kita akan sekarang pakai sebuah contoh biar kamu sedikit paham ya. Nah soalnya ini kamu bisa lihat di catatan ya, catatan kuliah yang saya kasih ya. Jadi sebuah semikonduktor memiliki pita energi ya, pita energi dalam bentuk seperti ini, EK, diagram EK ini sebagai berikut ya. Jadi ini adalah energi konduksinya adalah dalam bentuk ini, energi valensinya dalam bentuk ini ya. Pertanyaannya adalah tentukan ukuran pita terlarangnya atau band gapnya, itu satu. Ya, yang kedua, apakah semikonduktor ini bisa memancarkan cahaya ya? Itu jelaskan. Jadi tentunya nanti kita akan lihat apakah dia direct band gap atau indirect band gap. Ya. Terus yang ketiga, tentukan panjang gelombang cahaya yang dipancarkan ya. Jadi ini kayak contoh soal yang sebelumnya ya. Nah, kamu bisa lihat ini soalnya dan sekarang kita bahas ya. Nah, yang pertama kita akan gambar dulu ya, atau gambar atau analisa energi konduksinya. Nah, kalau kamu lihat ini satuannya elektron volt tentunya ya. Nah, kalau kamu lihat ini adalah konstanta K kuadratnya itu positif. Jadi kalau K kuadratnya positif, maka kurva yang akan kita dapat nanti kurva yang membentuk seperti ini ya, kayak huruf U ya, bukan seperti ini. Oke, jadi kalau dia konstan atau koefisien K kuadratnya itu positif, nanti dia akan bentuk seperti ini ya. Nanti akan memiliki nilai minimum ya. Jadi ada dua cara untuk mencari nilai minimum. Cara yang pertama, kamu bisa pakai kalkulus ya. Jadi kalau kamu pakai kalkulus, kamu tinggal turunkan DEC ya, konduksi per dK ya. Tentunya kita pakai K karena K adalah variabelnya. Kalau kita turunkan ini kita dapat ini sama 4K. Ini adalah 8. Ya. Dan kalau kamu perhatikan, ini adalah turunan ya, turunannya. Kalau turunannya itu artinya kalau di titik minimum atau maksimum turunannya adalah 0. Ya, kenapa? Karena turunan itu artinya kemiringan ya. Jadi kalau kamu lihat di titik minimum ini turunan kemiringannya adalah 0. Sehingga kita set untuk ini sama dengan 0 untuk minimum ini ya. Untuk minimum. Ya, minimum ya. Sehingga kita dapat ini K sama dengan min 2. Ya, itu adalah posisi minimumnya
Oke. Habis itu kita tinggal masukkan berapa nilai energi konduksinya ketika dia minimum ya. Jadi EC minimum itu sama dengan 2 min 2 kuadrat ya, tambah 8 min 2 tambah 5. Satuannya elektron volt. Sehingga kita dapat di sini adalah 8 ya, min 16 plus 5. Jadi hasilnya adalah minus 3 elektron volt. Jadi ini dari konduksi kita. Oke, cara yang kedua yang kita bisa pakai untuk mencari nilai minimum ini adalah kita pakai melengkapi kuadrat namanya ya, melengkapi kuadrat. Nah, kamu tulis EC sama dengan, bagi yang tidak tahu kalkulus ya, tapi kalau harusnya sih sudah tahu ya. Ini 2K kuadrat tambah 8K. Jadi 5-nya saya taruh di saya taruh 5 dulu di sini apa ya? 5 itu dulu ya. Nah, sekarang saya akan keluarkan angka 2-nya, koefisiennya. 2, saya tulis ini K kuadrat ditambah 4K. Oke. Terus saya tambah sesuatu di sini. Sini tambah 5 ya. Seperti itu. Oke, jadi ini belum saya tambahin sesuatu. Nah, sekarang saya akan tambahin koefisien yang membuat ini menjadi fungsi kuadrat. Yang ini ya. Jadi fungsi kuadrat lengkap ya, complete square namanya ya. Jadi ini akan saya tambahkan dengan setengahnya ini, tapi dikuadratkan. Setengah ini adalah 2, setengah dari 4 itu adalah 2. Saya kuadratkan 2 kuadrat adalah 4. Jadi sini tambah 4. Oke. Jadi karena ini ditambah 4, 4 kali 2 ada 8, tentunya di sini akan saya kurangi 8. Biar 4-nya ini hilang ya, biar tetap dia 5. Jadi 4 kali 2 8 dikurangi 8. Jadi hampir jadi dia nggak ada tambahan di sini ya. Jadi tetap koefisiennya adalah 5. Sehingga kita dapat di sini adalah 2. Nah, ini sudah fungsi kuadrat yang sempurna ya. Jadi saya bisa tulis ini K tambah 2 kuadrat. Ya, kamu bisa cek ini benar ya. Jadi ini adalah K kuadrat ditambah 4K ditambah 4. Ini adalah dikurangi 3. Oke. Nah, fungsi ini adalah bilangan kuadrat. Ya, jadi bilangan kuadrat paling kecil adalah 0 ya. Jadi tidak ada bilangan kuadrat itu min 1 atau min 2. Jadi bilangan kuadrat paling kecil adalah 0. Sehingga kita tahu dia akan minimum saat ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, atau K sama dengan min 2. Jadi kita dapat yang tadi ya, yang ini. Sama hasilnya. Dan kita dapat langsung hasilnya adalah min 3. Di EC minimumnya kita dapat minus 3 elektron volt. Seperti itu. Sama ya. Jadi kamu boleh pakai cara yang ini atau cara yang ini. Oke. Jadi itu kita dapat untuk yang pita konduksi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pita valensinya ya. Jadi pita valensi di sini kita bisa lihat koefisien dari K kuadratnya itu adalah negatif. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini ya. Seperti yang hijau ini. Oke, karena koefisien K kuadratnya negatif. Nah, untuk mencari nilai maksimum tentunya kamu bisa pakai seperti tadi kalkulus. Jadi kita turunkan sama dengan ini menjadi min 2K menjadi min 4. Ini sama dengan 0 ya untuk titik minimum atau maksimum. Ini kita dapat K sama dengan sama kayak tadi dapat min 2. Oke. Dan kita masukkan sekarang EV minimumnya dalam hal ini maksimum ya. Maksimum itu sama dengan minus min 2 kuadrat min 4 kali min 2 min 9. Sehingga kita dapat ini adalah minus 4, ini plus 8 ya, ini minus 9. Dan ini adalah minus 1 sehingga kita dapat minus 5 ya, minus 5 elektron volt. Oke. Jadi ini kita dapat sekarang energi valensi yang maksimumnya ya, atau yang di sini ya. Yang di sini ini kita dapat minus
ya, minus 5 elektron volt. Sedangkan tadi kita dapat energi konduksinya minus 3 ya. Jadi kalau kita gambar, tentunya kamu juga bisa nyari dengan pelengkap kuadrat ini ya. Jadi kalau pelengkap kuadrat, oke, coba di sini EV sama dengan, jadi saya keluarkan minusnya ini E, jadi K kuadrat di sini jadi plus 4K ya. Jadi saya tambahkan, sini hilang ya. Ini tetap min 9 di sini ya. Nah, sini sudah minus, tentunya kita tambah setengah dari ini, kuadratin ya. Setengah dari ini kuadrat adalah 4 juga ya. Nah, karena ini minus 4, di sini juga kita plus 4, kebalikan ya. Biar kontribusi dari ini 0 ya. Sehingga di sini kita dapat nanti ini sama dengan minus K plus 2 kuadrat. Ini menjadi minus 5 ya. Jadi sama tadi kita dapat bahwa titik minimum maksimumnya adalah di K sama dengan min 2 dengan nilai maksimum sebesar minus 5. Oke. Sehingga kalau kita gambar ya, kira-kira ya. Jadi ini energi, ini K ya. Jadi pitanya kira-kira gambarnya seperti berikut. Jadi seperti ini. Tentunya di sini adalah min 2 ya. Ini minus 2 K-nya ya. Terus seperti ini ya. Ini nilainya adalah minus 3 elektron volt, di sini adalah minus 5 elektron volt. Jadi saya ulangi gambar ya, biar lebih bagus. Oke, jadi kalau gambarnya yang lebih bagus adalah seperti ini ya. Dia ketemu di K-2, ini min 2 ya. Titik ini adalah energi konduksi ya. Ini adalah titik energi valensi ya. Jadi ini minus 5 elektron volt, ini minus 3 elektron volt ya. Nah, kamu bisa lihat karena titik paling rendah dari energi konduksi dan titik paling tinggi dari energi valensi itu bertemu di titik di K yang sama, maka ini adalah direct band gap. Sehingga material ini bisa memancarkan cahaya ya. Jadi energi gapnya itu kita hitung dari titik di sini ke sini ya. Jadi minus 3 dikurangi minus 5. Jadi kita dapat energi gapnya sebesar 2 elektron volt ya. Jadi panjangnya ini adalah 2 elektron volt. Jadi itu namanya energi gap. Oke. Nah, dari sini juga kita bisa hitung sekarang pakai relasi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi lambda dalam micrometer itu sama dengan 1,24 dibagi energi gap dalam elektron volt ya. Sehingga nanti kamu dapat yang dipancarkan adalah 1,24 per energi gapnya itu 2. Ini adalah kalau kamu bagi 0,62 mikrometer ya, seperti yang sebelumnya ya. Jadi ini kira-kira warnanya jingga atau orange. Oke. Jadi seperti itu contoh soal tentang direct dan indirect. Nah, tentunya nanti kalau kita dapatkan bahwa nilai paling rendah ini tidak berhimpitan dengan nilai paling tinggi ini ya, energi valensi dengan jatuh pada K yang berbeda, maka dia termasuk indirect band gap. Oke. Jadi sampai di situ dulu untuk materi kali ini. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan konsep massa efektif dan pengantar muatan ya. Sampai ketemu pada video yang berikutnya.